Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizka Ramadhani dari kelas ASD 6, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini secara harfiah ini bisa diartikan secara kualitas mental atau moral. Nah, kekuatan moral, terus juga atau bisa disebut dengan reputasi. Nah, jika di dalam kamus itu kan ada penulisan kayak psikolog, jadi kayak pengertian psikolog kan, itu dinyatakan bahwa pendidikan karakter itu merupakan kepribadian yang dituju dari titik etis atau moral. Nah, kayak misalnya kejujuran siswa nih, kalau misalnya siswanya jujur, kalau nggak paham nanya, pasti kan gurunya mau ngebimbing lah, ngasih masukan gitu. Nah, kalau misalnya siswanya belum paham, gurunya pasti akan ngasih tahu ke siswanya gitu biar lebih paham kan. Terus kayak demikian itu siswa juga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter ini merupakan nilai-nilai atau perilaku yang ada dalam diri manusia gitu kan, yang berhubungan erat dengan Tuhan Yang Maha Esa gitu, di sesama manusia, baik berada di sesama manusia, lingkungan, terus juga ada sikap dan perasaan. Terus pendidikan karakter ini merupakan sistem penilaian karakter gitu yang ada di sebuah warga negara sekolah gitu kan. Warga pembelajarannya ini ada yang berkaitan dengan behavioristik, yaitu manusia itu cenderung melahirkan pemikiran yang berperilaku mekanik gitu kan. Mereka itu bergerak tapi digerakkan gitu. Maksudnya ini, apa yang diperintah siswanya bakal jalan, tapi kalau misal siswanya nggak diperintah sama gurunya, ya siswanya nggak mau jalan. Nah, teori ini tuh, si behavioristik ini cenderung menghasilkan uji coba kayak terhadap yang dibangun oleh hewan ya. Maksudnya ini, peserta didik itu disamakan dengan hewan gitu. Nah, karena praktek pembelajarannya ini koneksinya itu kreativitas dan kesadaran diri siswanya gitu kan. Terus kegiatan dari visi tersebut ini menghasilkan pembelajaran yang berkarakter gitu. Kegiatannya itu diselenggarain di dalam sekolah gitu kan. Ya ini kan proses belajarnya, si pembelajaran siswa di dalam kelas ini terukur dari suatu pendidikannya kan, atau kegiatannya. Kayak contohnya itu ada ekstrakurikuler. Kalau misal siswanya ekstrakurikulernya ini mengenai pramuka, ditingkatkanlah pramuka itu supaya sikap dan mental siswa itu menjadi lebih meningkat, lebih baik gitu kan. Jadi jadi kan saling kerjasamanya itu, siswa sama guru itu jadi balance kan. Dan karakter ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik kepada peserta didiknya gitu. Kalau misal karakter si anak ini baik, pasti si anak ini dalam berkomunikasi juga terhadap temannya dan gurunya pasti akan baik juga. Nah, pendidikan karakter itu juga memiliki unsurnya ini kayak nilai-nilai moral, tindakan moral, terus juga emosi moral, terus juga intinya itu semuanya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Prinsip dasar pendidikan karakter. Prinsip dasar ini ditulis menurut pengertian Ki Anis 2008-103, menyebutkan prinsip dasar pendidikan karakter ini
meliputi satu, manusianya ini adalah makhluk yang dipengaruhi oleh dua aspek gitu kan, yaitu aspek pada dirinya sendiri, memiliki sumber kebenaran dan dari luar dirinya, atau bisa juga dari dorongan kondisi yang dipengaruhi gitu kan. Jadi kayak ibaratnya siswa ini jadi mengerti apa sih tentang diri kita sendiri gitu kan. Terus juga dorongan, kalau misal siswanya ini lagi down, nggak tahu pelajarannya, jika didorong itu siswanya akan paham. Lalu yang kedua ada menganggap bahwa perilaku yang dibimbing oleh nilai-nilai tersebut itu juga bukti dari pendidikan karakter gitu kan. Jadi kayak karakteristiknya ini meyakini gitu adanya permasalahan yang ada di dalam jiwa dan badan gitu kan. Terus di yang ketiga ini, pendidikan karakter ini mengutamakan munculnya kesadaran pribadi peserta didik secara ikhlas, mengutamakan karakter positif. Ya, kenapa harus ikhlas? Karena pendidikan karakter ini siswanya harus menerima pembelajaran ini dengan ikhlas. Kalau misal siswanya udah ikhlas, pasti pembelajaran yang akan dikasih sama guru itu pasti akan masuk di dalam ingatan atau memori anak, ya kan. Di nomor 4 ini, karakter peserta didik ini menjadi manusia yang ulul albab, yang hanya memiliki kesadaran diri, tetapi juga kesadaran ini juga terlibat dengan diri sendirinya gitu kan, juga terhadap dan berpengaruh juga terhadap lingkungan. Nah, siswanya ini dalam memperbaiki kehidupannya itu sesuai dengan pengetahuan dan karakter yang dimilikinya tuh dalam lingkungan keseharian dia gitu kan. Terus yang kelima ini ada karakter seseorang ditentukan oleh apa yang dilakukan berdasarkan pilihan gitu kan. Karakter seseorang itu kan pasti kan tergantung situasi yang ada kan. Kenapa harus berdasarkan pilihan? Siswa juga bisa memilih pilihannya sendiri. Jika pilihan tersebut baik untuk dirinya sendiri, juga siswanya bakal memilih antara itu baik atau benar. Tapi kalau misal siswanya ini masih belum mengerti itu baik atau tidak buat pilihan mereka, bisa dibimbing sama gurunya atau sama orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.